kita akan mempersiapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh gembala kita, Pastor Paul. Para lektor untuk mempersiapkan diri untuk pembacaan firman Tuhan nanti dari 2 Tawarik pasal 14 nanti Ibu Cinta, kemudian 2 Tawarik 15 nanti Ibu Prima, kemudian 2 Tawarik pasal 16 nanti minta tolong sama Saudari Anissa, kemudian Galatia 3 ayat 1 sampai 29 nanti Ibu Linda. Sebelumnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Berdoa untuk firman Tuhan, Ibu Santi Simanjuntak. Bisa dibuka mic-nya Bu Santi. Silakan Bu Santi. Dibuka mic-nya Bu. Ya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Pastor Pauzang yang akan menyampaikan firman-Mu, berikan hikmat supaya cakap mengajari kami Tuhan. Semua yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini diberkati, disembuhkan, dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, amin. Terima kasih Bu Santi Simanjuntak. Pertama 2 Tawarik pasal 14, silakan Ibu Cinta. Baik, Pak. Kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia. Pada zaman pemerintahannya, negeri itu aman selama 10 tahun. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala, dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda. Dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memerangi di tahun-tahun itu. Ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita, dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak. Dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Zerah, orang Ethiopia itu, maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa, lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Zefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamu lah kami bersandar. Dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar, jumlahnya ini ya Tuhan. Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau.
Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup, karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar, karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarahi semua kota itu karena jarahan yang besar terdapat di situ. Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka, dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selanjutnya pasal 15, silakan Ibu Rima. 2 Tawarik 15. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya, dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu, tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin, dan orang-orang Efraim, Manasye, dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan, Allahnya, beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu, mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan Raja Asa memecat Maakah, neneknya, dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron.
Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak, serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Demikianlah firman Tuhan. Silahkan dilanjutkan Bang Ardo Purba, 2 Tawarik 16. Ya, terima kasih Pak Gindo. Ya, oke, mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari 2 kali 16, 1 sampai 14. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Behea, Raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari pemeliharaan Tuhan dan dari pemeliharaan rumah raja dan mengirimnya kepada bersahabat Raja Aram yang diam di Damaskus dengan pesan. Ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah, batalkanlah perjanjianmu dengan Behea, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu berhadap mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul Kala-Ion dan Abeng Maim, dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Behea mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Behea untuk memperkuat Rama. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mizpah. Pada waktu itu datanglah Hanami, pelihat itu, kepada Asa, Raja Yehuda. Kakaknya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Mereka dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena maka Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit-hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkataan itu. Pada waktu itu, Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya, riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud.
mereka membaringkannya di atas pertiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pencampuran rempah-rempah. Lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selanjutnya silakan Ibu Linda dari Galatia pasal 3 1-29. Terima kasih Pak Gindo. Kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Saudara-saudara, baiklah aku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab, jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja,
sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Gindo. Terima kasih Pak Yuda, Ibu Cinta, Ibu Rima, Bang Ardo, dan Ibu Linda. Firman Tuhan yang datang pada kita pagi ini berjudul Asa. Silakan Pastor Paul. Ya, tolong tampilkan tadi yang kamu memulai dalam daging, memulai dalam roh, mengakhirinya dengan daging. Di atas tadi ya. Dulu pernah kita bahas ya, yang waktu kita bahas tentang raja-raja itu ya, juga sama ya. Saudara, Raja Asa ini adalah seorang raja yang baik, saudara ya. Raja yang baik. Walaupun ayahnya Abia ya hanya berretorika ya dengan iman percayanya si Abia ini hanya berretorika, saudara ya. Jadi dia hanya menggunakan agama untuk untuk memanipulasi rakyat secara politis ya. Pada kenyataannya hatinya dia itu nggak percaya sama sekali. Si Abia kemarin ya, kalau Anda lihat yang di Raja-Raja sama di Tawarik ya. Kalau di Raja-Raja bilang Abia melakukan hal yang benar, tapi lihat di Raja-Raja jahat sekali ini raja nih ya, kalau di Raja-Raja. Lalu lihat masa pemerintah cuma 3 tahun, ternyata dia hanya menggunakan agama ya, termasuk dia memframing gitu ya orang-orang Israel supaya kembali menyembah Yehova bukan karena cintanya, bukan karena imannya, tetapi sebagai politis ya saudara ya. Karena itu adalah sebuah politis ya, sebuah tindakan politis ya, policy. Nah, beda dengan Asa saudara ya. Asa ini nampaknya benar-benar percaya. Ya dia bereskan, dia semua rapikan semua hukum-hukum Tuhan ya, keimaman ya. Dia kemudian membuat pembaharuan juga ya. Tetapi tadi ada yang bagus sekali tadi ya, bahkan ibunya sendiri dipecat saudara dari Ibu Suri, jadi Ibu Suri karena ibunya menyembah berhala ya, menyembah dewa Asyera katanya ya. Dewa Asyera ya, Dewi Asyera ya, makanya disingkirkan, dipecat dari Ibu Suri karena biarlah orang Israel menyembah hanya kepada Yehova Elohim ya, kepada Adonai Elohim dan melakukan segala perintah-perintahnya. Wah, selama Raja Asa ini terus melekat sama Tuhan, dibimbing oleh para imam dan para nabi-nabi saudara ya. Nah, saudara, suatu ketika Raja Ethiopia itu Ethiopia itu jauh sekali ya, lebih jauh dari Mesir, saudara ya. Dia datang mau nyerang saudara dengan 1 juta tentaranya dan 300 kereta. Wah, itu hebat sekali zaman itu, saudara ya. Itu Israel kerajaan kecil ya. Bisa menang, saudara ya. Raja Asa berseru kepada Tuhan ya, dan
Tuhan kemudian menyerahkan Raja Ethiopia dan seluruh pasukannya dibunuh semua, saudara ya. Nah, saudara, maka terjadilah ya orang Ethiopia, orang Libya, ya itu orang-orang Berber ya, orang Libya itu yang di Afrika Utara, saudara ya. Mereka kalah semua, saudara ya. Mereka kalah semua sama si Raja Asa ini, saudara. Maka kerajaannya makin kuat, ya, luar biasa kuatnya, saudara ya. Terus berkembang, tiba-tiba Raja Aram mau nyerang, saudara ya. Bayangin itu sudah 35 tahun, jadi 35 tahun mereka hidup di dalam di dalam kemakmuran ya, saudara ya. Mereka hidup takut akan Tuhan, mereka hidup di dalam firman Tuhan. Bagus sekali, saudara ya. Mereka hidup mapan. Tapi tiba-tiba ada pencobaan lagi datang, saudara ya, ada pencobaan lagi. Makanya kemarin saya bilang, saudara, dari mana kita tahu kita sedang setia? Harus ada pencobaan, saudara ya. Kalau nggak ada pencobaan, Anda nggak tahu Anda lagi setia apa enggak. Harus ada pencobaan. Makanya setelah tahun ke-35 itu Tuhan kirim lagi tuh ya Raja Aram. Raja Aram itu kerajanya lebih kecil daripada Raja Ethiopia dan Libya saat itu, saudara. Itu orang-orang Afrika itu, orang itu tinggi besar itu, mereka nyerang tanah Yehuda. Nah, ini orang-orang Aram, tetangganya sendiri, saudara ya. Nyerang pasukannya lebih kecil. Raja Asa ketakutan, dia langsung kirim emasnya dari Bait Suci, saudara ya. Dikirim emas dari Bait Suci, dikirim ke Raja Aram buat nyuap dia, saudara. Ini kan satu tindakan manusiawi ya sebenarnya ya. Manusiawi nggak? Siapa yang begitu? Manusiawi banget, saudara. Dia berani perang dulu, masih muda, masih goblok, saudara. 35 tahun, udah aku yang mati atau kamu yang mati. Betul nggak? Siapa yang begitu? Iya, saya lagi muda begitu, saudara. Aku yang mati, apa kamu mati? Ajar, tarung, saudara. Makin usia kita makin tua, kita kan makin tenang kan? Bahkan ada copet kecil pun, ada pencuri, ada maling cilik pun, ya gitu, udahlah damai-damai aja lah, nggak usah ribut, kan begitu, saudara. Lagi muda kita dulu, wah jangankan copet kecil, garong kecil, saudara. Aduh, mau mafia gede pun kita labrak ya, bener nggak? Mafia gede pun kita hajar, saudara ya. Nah itu kayak di Palembang dulu ya, saya tinggal di Palembang, saudara tahu ini garong-garong ya, garong-garong Palembang itu kan berani-berani, saudara ya. Pegang pisau tahun itu ya, tahun 2000-an itu ya, tahun 2000 itu ya. Main tusuk aja, saudara ya. Saudara tahu orang-orang ini kan kalau di penjara sampai 17 tahun, ya di penjara tuh dia jadi rajanya di penjara, di LP itu jadi rajanya dia ya, jadi kepala suku tuh. Begitu keluar dia sudah kaya raya, saudara. Orang dari semua setoran semua sama dia. Ya itu prinsipnya mafia di Palembang itu begitu ya, kayak mafia-mafia Italia itu hampir sama. Masuk penjara mereka bangga, saudara ya, dulu itu ya, gila itu ya. Sampai di sudut-sudut jalan itu selalu ada himbauan untuk tidak melakukan kriminal ya, saudara. Di seluruh sudut kota di Palembang itu ada himbauan untuk tidak melakukan kriminal, di desa-desa di mana wah spanduknya itu benar-benar ya kampanye untuk melawan kriminalitas itu ya. Saudara, orang-orang ini yang hebat-hebat ini, saudara ya, begitu dia sudah tua, saudara. Dia kan jadi kepala suku nih, waktu dia nusuk orang itu 17 tahun, saudara ya. Dia cari kepala suku yang paling hebat, ya. Nggak ada angin, nggak udutnya, didatengin, ditusuk, saudara ya. Nggak ada angin, ditusuk aja. Terus dia masuk penjara 17 tahun. Umur 34, dia sudah keluar, dia udah gantiin kepala suku ini, udah jadi rajanya di situ, saudara ya. Kaya raya sekali, kaya raya langsung, saudara ya. Lalu orang-orang ini kemudian umur 34, ya dia kan jadi pesanan orang-orang kan, buat mukulin orang lah, buat apa, begitu, saudara, dulu tuh begitu ya. Nah, saya termasuk orang-orang yang menggunakan orang-orang ini buat centeng-centengnya di pabrik kami dulu ya, saudara ya. Kita harus polisi, tentara, rampok, ini kita berorganisasi satu. Ini orang 34 tahun, 40, 50, begitu sudah umur 55, 60 tahun, saudara ya. Orang ini nggak akan berani jalan sendirian. Usia 40 tahun, dia jalan mana-mana sendirian, nggak takut, saudara. Mana-mana dia bawa pistol ya, saudara ya, itu ya. Tapi begitu dia sudah umur di atas 50, saudara, dia nggak berani jalan sendirian. Dia selalu ada pengawalnya. Kalau pergi selalu rombongan, ya. 3-4 orang begitu, saudara.
Yang dia takutkan apa? Tiba-tiba ada anak kemarin sore, anak 15 tahun, datang nusuk dia cuk gitu. Padahal ini anak rocol, saudara, maling, copet pasar pagi gitu ya. Nah itu juga sama. Kita itu seperti itu, saudara. Itu watak dasar, sifat dasar manusia. Kita waktu masih muda, kita nggak punya apa-apa. Karena kita nggak punya apa-apa, wis tamsunya. Tamsunya itu apa? Wis nggak hitungan. Sama Tuhan, ayo habis-habisan sama Tuhan. Udah nggak punya apa-apa, mau apa lagi Tuhan? Saya dari nol nggak punya apa-apa, ya udah kita habis-habisan sama Tuhan. Benar nggak saudara? Saat itulah hati kita ya, cinta pertama, Jesus, my first love, oh everything saudara, everything kita berikan sama Tuhan. Kekudusan, wah kita jaga kekudusan hidup kita saudara ya. Apalagi saudara, wah semua cinta Tuhan, semuanya buat Tuhan. Benar nggak saudara? Siapa yang begitu waktu muda? Kita alami juga ya. Terus umurnya bertambah, Tuhan berkati kita. Ya kan? Wah ini untuk Tuhan, wah untuk Tuhan saudara ya. Kita diancam, diancam sini, kita penginjilan, diteror, wah kita tetap penginjilan, nggak takut saudara. Kita tetap berdiakonia, nggak takut. Usia makin bertambah saudara, umur makin tua. Tak mapan. Stop di sini saudara. Nah itu asa saudara ya. Akhirnya dia stop. Dia ketemu maling kecil, Raja Aram ini rampok kecil. Sebelum Ben-Hadad ini jadi gede, Ben-Hadad akhirnya jadi raja yang gede ya. Jadi orang-orang itu zaman dulu raja-raja itu rampok saudara ya. Mereka itu adalah perampok-perampok, preman-preman yang jadi mafia begitu ya. Terus kemudian mereka punya wilayah, mereka jadi penguasanya. Mereka itu asalnya rampok semua itu ya. Nah, tadinya Ben-Hadad ini cuma maling kecil saudara. Lama-lama makin gede. Nah Ben-Hadad ini ngelawan Raja Asa. Bisa dipites saja, bisa kalah mereka. Tetapi karena Raja Asa sudah tak mapan. Jadilah aku tak bayar saja lah daripada ruwet. Kenapa dia tidak berdoa? Kemana iman yang dulu itu pernah ada? Di mana iman yang dulu pernah ada bersama dengan Raja Asa ini ketika ngelawan ya mega militernya Ethiopia dan Libya, saudara. Orang berber ngeri-ngeri itu ya, saudara ya. Yang makan orang itu ya, kalau perang itu tangannya dimasukkan ke jantungnya, dimakan jantungnya mentah-mentah itu loh. Ya, zaman itu ya ada yang orang Ethiopia itu ada yang terkenal namanya Mau-Mau. Orang Mau-Mau itu yang suka makan jantungnya orang itu loh, saudara ya. Suku Mau-Mau itu ya. Itu orang yang hebat sekali mereka itu zaman itu ya, orang Ethiopia, orang Libya itu. Raja Asa, kerajaan Israel yang sudah rapuh ini bisa mengalahkan. Saudara. Dan diberkati Tuhan makin kuat. Begitu dia sudah kuat saudara ya. Ada copet kecil datang saudara ya, mau begal mereka. Ya udah, nggak mau cari ribut. Karena itu begitu saudara. Itu kan terjadi kan seperti itu saudara. Nah, makanya Tuhan kasih pencobaan terus. Nah, jangan Anda memikirkan bahwa nanti tenang, di pencobanya baru nanti di ujung. Udah lupa saudara. Biasanya kan fitness terus kan. Biasanya fitness terus tiap hari. Latihan boxing segala macam, tiap hari latihan saudara. Ya, Tuhan Allah pihak kita, Ia pahlawanku, Ia melatih tanganku untuk berperang segala macam saudara. Dia latih tangan. Tetapi 35 tahun kita nggak latihan lagi saudara. Setelah 35 tahun nggak pernah ada topan badai lagi. Setelah 35 tahun kita nggak pernah pegang pedang. Semua mata pedangnya sudah ditempat jadi mata bajak saudara. Selama 35 tahun mereka sudah nggak pernah berkelahi lagi. Damai, aman semua. Tiba-tiba Tuhan ingatkan lagi, saudara. Tuhan kirim. Ya, Tuhan kirim pencobaan itu. Langsung nyerah mereka. Belum udah nyerah. Marahlah Nabi Tuhan itu ya. Nabi Tuhan marah, dia datang. Kamu kenapa berubah setia? Dulu kamu lawan Ethiopia yang berkali lipat lebih besar. Kamu teriak-teriak sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan lepaskan kamu. Sekarang cuma lawan maling kecil aja kamu takut. Kenapa kamu nggak teriak lagi sama Tuhan? Tersinggung ini loh. Diomongin dikasih tahu ya persis kayak pendeta-pendeta ini ya saudara ya. Makanya pendeta-pendeta itu marah sama saya saudara ya. Karena mereka sudah mapan dulu. Makanya saya bilang dulu pendeta-pendeta ini orang baik saudara ya.
Wah, militan penginjilan di jalan di mana-mana ya. Oh, saya cerita dengar ya. Oh, dari siapa saja itu ya. Wah, ngeri-ngeri itu ya. Dulu setelah perutnya gendut, mobilnya naik, mobil mewah. Setelah tumpakannya naik, pesawat jet pribadi, wangi, parfumnya jarak 1 kilometer sudah kecium baunya. Mobilnya langsung parkir VVIP. Ya, kalau naik pesawat ya selalu yang bisnis kelas. Nah, dalam begitu Indonesia diterjang khilafah pada ketakutan semua, saudara ya. Lalu suara kenabian datang, marah, saudara ya. Pasti seperti itu. Tapi itu juga dalam kehidupan kita juga begitu, saudara ya. Hari ini, Anda yang hari ini sedang di dalam masa-masa damai, aman. Tolong buka 1 Tesalonika 5 ayat 3, bro. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Ini satu ini ya, ini sebetulnya cerita akhir zaman, 1 Tesalonika 5 ayat 3, tetapi ini juga berlaku dalam kehidupan kita. Pola, satu model ya, 1 Tesalonika 5 ayat 3. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, nah itu ya saudara ya. Jadi ketika hari ini Anda mapan hidupnya, yuk latihan terus. Jangan biarkan tanganmu tidak berlatih, saudara. Ya, saya walaupun sudah makmur, ada makmur begini, saya tetap barbelan, saudara ya. Saya barbelan terus ya, supaya jangan koyor. Itu namanya latihan, saudara ya. Ya kita tetap jogging, kita tetap pelan sehat, gitu ya, saudara ya. Jangan nggak latihan, kalau Anda yang sudah dalam kondisi mapan hari ini, Anda yang stabil hidupnya, jangan berpikir tidak akan ada topan badai. Ada. Mungkin ya, dulu Anda ngelawan jangankan topan badai beliung, saudara. Tsunami pun Anda terjang, saudara ya. Anda pun berenang di lautan tsunami. Jangan sampai cuman Semarang kali ini banjir, ya. Jangankan cuma ada kubangan di depan rumah, Anda terus langsung kelelep, saudara, di kubangan. Dulu tsunami pun Anda arungi, saudara ya. Badai tsunami pun dulu Anda arungi. Jangan sampai ya di hari-hari tuamu, di masa-masa kemudian, cuman kubangan di depan rumah, Anda kelelep di kubangan, tenggelam dalam kubangan, kan konyol itu, saudara. Mengapa? Karena kita sudah nggak punya daya lagi. Bukan hanya otot-otot rohani kita, bahkan mental kita pun udah down, saudara, udah males. Aduh, mau berangkat, yuk berangkat, aduh, mau bangun aja udah males, saudara, karena perut udah terlalu gembul, saudara ya. Sudah terlalu puas, udahlah. Maka Anda kalah, saudara. Itu yang namanya mengakhiri dalam daging. Anda memulainya di dalam roh, lalu Anda mencari kemapanan. Hati-hati, saudara. Ya, hari ini Anda siapapun yang dalam kondisi diberkati dengan mapan. Bagaimana Pak caranya? Ya, simpel, saudara. Tiap hari Anda diakonia. Tiap hari Anda marturia. Karena di dalam diakonia dan marturia disitulah tantangan kamu. Waktu marturia kamu deg-degan tiap hari, saudara. Benar nggak? Waktu marturia kan deg-degan kan? Masuk penjara, ditangkap polisi, apa segala macam. Tapi dilala imanmu terus ya. Dari sehari ke sehari. Marturiamu itu kan berbuah. Karena deg-deganmu itu menghasilkan latihan imanmu, saudara. Tiap hari diakonia, saudara. Ya, tiap hari diakonia dan marturia itu adalah latihan iman. Berinteraksi dengan tim, gesekan, tersinggung, waduh harus rendah hati. Harus begitu tiap hari, latihan tanganmu kecil-kecil barbelan, saudara. Dengan diakonia, marturia, gesekan antara satu sama lain. Dalam komunitas, makanya bilang jangan meninggalkan apa, saudara, episinagoge. Komunitas tempat pembelajaran. Tempat pelatihan, episinagoge itu tempat belajar, tempat latihan. Jangan tinggalkan tiap hari, gesekan, tersinggung, enggak apa-apa. Ya, jangan jerah. Quit, nyerah. Salah, saudara. Karena itu saatnya ada latihan terus supaya di hari tuamu jangan kamu tinggalkan Tuhan. Tiba-tiba ada jedek, ada badai di kita tadi ya. Lagi muda, tsunami pun dilarungin. Begitu sudah tua, jangankan tsunami, saudara. Kubangan aja bisa bikin Anda tenggelam, kan konyol. Tapi kalau Anda berlatih terus, Anda selalu alert, selalu steady, selalu siap.
Ya, dengan apa? Dengan selalu bermarturia, berdiakonia, baca firman setiap hari, input firman Tuhan, Anda melayani, dan Anda terus, apa saudara? Ada gesekan satu sama lain, ada orang menghina, kamu tetap bisa merendahkan hati. Selalu ada yang mengingatkan terus, itu proses itu sampai tua, ada terus. Capek Pak? Enggak capek, kalau kamu enggak ada sama sekali, tiba-tiba ada kejadian, kamu langsung putus uratmu, saudara, mati, dud. Tapi kalau itu kamu lakukan tiap hari, ya hari ini ada satu kelas ya, kita ada kelas Ibrani ya. Kalau membaca bacanya kayak orang B A bab bu tu ya saudara, saya ingat kalau lagi anak saya belajar, saya juga gitu ya, lagi belajar bahasa Ibrani pertama. Soalnya apa? Saya sambil baca, yang sudah lewat masih saya ingat-ingat lagi, jadi nggak lari ke depan. Nah, itu salahnya di situ kalau belajar bahasa ya. Karena saya belajar bahasa Jerman, bahasa Ibrani ya, bahasa Jerman, bahasa Yunani, bahasa Belanda. Jadi saya selama 5 tahun ini saya tiap tahun tuh belajar bahasa, saudara ya. Jadi saya kalau belajar bahasa lumayan cepat karena tiap tahun belajar walaupun sudah tua. Tapi lihat ya, tiap tahun dipaksa belajar, saudara. Tiap tahun dipaksa belajar, otaknya encer, saudara. Belajar terus, training di train terus, saudara. Orang-orang yang belajar bahasa Ibrani nggak akan gampang demensia. Orang-orang yang belajar bahasa ya, bukan belajar Ibrani. Tapi kalau Anda sering belajar bahasa, walaupun diketawain sama yang lain, goblok amat sih, cuman baca gitu aja nggak bisa. Padahal orang yang ngomong goblok ini juga sama-sama begonya, termasuk saya juga sama, saudara ya. Yang namanya orang belajar sudah tua, baru belajar nyepel ABCD kan, ya kan, alif bet, dalet, gilimel, kamil, dalet, hey, baru belajar, ya itulah saudara ya. Tapi itu dipaksa saudara. Anda juga harus begitu. Itulah tiap hari pertumbuhan iman. Itulah tiap hari harus kita lakukan dengan latihan iman kita. Latihan badani terbatas gunanya. Tapi latihan rohani, saudara. Kita latihan rohani, itu latihan rohani caranya begitu, saudara. Ya, supaya ketika itu benar-benar ada musuh datang, dalam tanda kutip musuh, ya, si jahat itu datang ngasih pencobaan, Anda tetap siap. Oh, nggak apa-apa, tetap selalu standby. Tapi kalau Anda tetap mapan aja, ada coba-coba cuma cari kemapanan. Begitu musuh itu datang, aduh baru mau jalan, aduh uratnya kejepit, saudara. Baru mau jalan udah keseleo. Baru mau jalan, baru gerak sekali, badannya udah sakit semua, kram. Seperti Asa itu, saudara. Karena nggak latihan. Kamu mengakhiri dalam daging, udah paling gampang, udah damai aja lah. Ini kan begitu, saudara, berdamai. Ini Anda menjual bait sucimu, udah bayar aja dah. Dirampok Anda itu. Dirujuti. Latihan badani terbatas gunanya. Ada ayat di mana? Tolong buka ayat terakhir. Latihan badani terbatas gunanya. Ada di mana? Siapa yang bisa ketemu? Latihan badani. 1 Timotius 4 ayat 9. 1 Timotius 4 ayat 9. Ada, tolong bukakan. 1 Timotius 4 ayat 8. Yang terakhir ya. Mana? Kontak keluar. Satu Timotius 4 ayat 8. Heng ya. Kalian kasih warna. 1 Timotius 4 ayat 8. Atas. Ya itu ya. Mana? Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya. Latihan badani itu terbatas, kita harus latihan. Tapi latihan, ya ibadah itu adalah sebuah latihan. Ya, Tuhan Yesus memberkati.